Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bapak Ibu dan semua panjenengan, saya ini sebagai titip Ibu Papi tadi. Sebetulnya kemarin saya dapat tugas untuk mengikuti BIMTEK BIMTEK Kongo Peningkatan Kapasitas Belajar IT tahun 2024. Ini pembebasan dari Kapten Palitan Pak Didi Hartanto dengan Bu Kurniawati dari SD Balaja 2 yang mungkin pengetahuannya jauh di atas saya. Jadi kalau mungkin saya nanti menyampaikan sedikit saja itu mungkin sudah dianggap bagus. Oke, Bapak Ibu. Terkait dengan karena jujur saja saya itu kalau ditunjuk untuk BIMTEK dan sebagainya biasanya ngumpet, saya tidak bisa. Kebetulan saya sudah ngumpet tapi ketahuan. Jadi mau tidak mau harus berangkat. Sebentar saja kalau kemarin Pak Didi mungkin di Surabaya sekitar 3 hari disampaikan di Dinas Pendidikan tidak ada jadwal sampai jam 5 sore tapi juga hanya beberapa jam. Jadi nanti saya mungkin hanya 15 menit terkait dengan BIMTEK peningkatan kapasitas belajar IT. Tentang pemanfaatan akun belajar ID yang mungkin semua Bapak Ibu sudah mempunyai. Jadi PTK, kemudian peserta didik, guru yang terdaftar dalam Dapodik itu insya Allah mempunyai akun belajar ID. Jadi semuanya punya. Kalau belum punya, nanti bisa menghubungi lewat admin sekolah masing-masing. Jadi setiap sekolah memiliki admin belajar. Itu biasanya kepala sekolah atau mungkin kalau tidak ada kemarin di tempat saya itu ada penjaga sebagai admin dari belajar. Yang diharapkan setelah BIMTEK ini ya terkait dengan aktivasi akun belajar ID untuk guru dan siswa, kemudian bagaimana langkah yang dilakukan untuk aktivasi akun belajar, kemudian strategi yang dilakukan agar siswa aktif memanfaatkan akun belajar ID untuk proses pembelajaran. Nah, sekarang ini apa itu akun belajar ID? Itu Bapak Ibu sudah punya semua ya. Kemudian yang dan pastinya sudah aktif ya Bapak Ibu, karena akun belajar ID ini yang digunakan untuk pengerjaan kinerja di UMM. Jadi saya kira mungkin semuanya sudah punya. Untuk melakukan pengecekan apakah akun belajar Bapak Ibu sudah aktif atau belum, itu bisa dilakukan di lewat data-data. Untuk mencari di sini di belajar.id kita pilih salah satu, jadi boleh penggunanya PTK, kemudian peserta didik dan dinas. Kalau PTK kita klik PTK, kemudian nanti kita akan diarahkan mencari akun belajar dengan memasukkan MPSN kita masing-masing. Jadi MPSN sekolah masing-masing. Perlu dipraktekkan atau tidak? Tidak usah ya. Kita masukkan MPSN, nanti akan muncul nama. Kalau lupa MPSN nanti juga bisa dicari di lupa MPSN. Kita masukkan nama lengkap, tanggal lahir Bapak Ibu semua. Nah, nanti kalau sudah dicari tanggal lahir dan sebagainya akan muncul akunnya sudah aktif atau belum. Jadi kalau sudah aktif nanti bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan belajar di sekolah. Kemarin juga ada masalah yang bertanya. Jadi ada yang memiliki akun belajar itu ganda. Jadi punya akun belajar sampai 2 yang digunakan mana? Kebetulan dua-duanya itu bisa digunakan akun belajar. Tapi ketika mengerjakan kinerja hanya satu yang bisa masuk di yang digunakan untuk dari salah satu keinginan
Iya. Kalau Pak Disi kemarin dikasih kita cek status akun belajar ID-nya di sini, nanti akan muncul mana yang aktif dan itu yang digunakan. Jadi kalau bilang dicek mana yang aktif, di sini tertulis sudah aktif, dan itu yang digunakan. Yang terdapat di sana seperti itu. Kalau ini akan dijelaskan dari Pak Disi sebagai orang tua. Kemudian untuk pembuatan akun belajar ketika secara mandiri, ini tadi yang dihubungi adalah admin belajar di sekolah masing-masing. Kemudian kalau lupa password, reset password dan sebagainya itu juga lewat admin sekolah masing-masing. Jadi kepala sekolah ini bisa mereset password dengan semua. Jadi kalau misalnya passwordnya lupa dan sebagainya, nanti bisa lewat admin sekolah. Sama, siswa juga sama. Kalau dulu sekali ya itu akun siswa dan ketika kita buka di SSO itu sudah terdaftar semua. Tapi sekarang ternyata tidak ada. Jadi kalau mau mundur, kalau dulu kan bisa langsung mundur satu sekolah, ternyata sekarang itu menunya itu tidak ada. Kemarin juga pernah saya di WA dari siswa saya di Lati, itu lupa akun belajarnya. Saya coba lewat tadi ya di belajar ID, saya masukkan nama NPSN dan tanggal lahir, itu muncul email belajarnya muncul, tetapi passwordnya kita tidak tahu, harus tanya ke admin sekolah. Jadi yaitu tanya apa akun belajar saya apa begitu dari SD. Kemudian coba saya cari, ternyata ini harus di situ muncul alamat emailnya, tapi passwordnya harus bertanya ke admin sekolah. Kalau dulu bisa unduh otomatis, tapi sekarang kelihatannya harus lewat admin sekolah. Kalau punya saya itu semua siswa yang tahun 3 tahun yang kemarin itu masih ada, tapi ketika yang baru-barunya apa perlu dibuatkan lagi? Lewat admin. Iya. Saya juga perlu buka, mungkin di admin sudah ada data-data siswa yang dikabulkan, itu tidak ada. Maksudnya pakai akun admin, kemudian buat akun mau dipilih siapa nanti akan keluar. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Namanya sama password. Makasih Bang Jam. Kira-kira seperti itu. Karena kemarin saya lihat memang akun itu bisa diunduh secara langsung kalau beberapa tahun yang lalu. Ya, Tapi sekarang sekarang ketika datanya kemarin adalah diunduh diunduh. Karena biasanya ketika diperlukan langsung diunduh. Tapi kan tidak ada. Misalnya tadi bisa memasukkan emailnya anak, cari lewat NPS tadi tanggal lahir. Kemudian nanti passwordnya itu lewat admin sekolah. Kira-kira seperti itu. Ini untuk pengajuan peserta didik ya. Iya. Semua nanti bisa. Kemarin juga Pak Didik dijelaskan juga seperti itu. Cepat, pintar, dan saya ya saya ngomong dulu. Kemudian saya yang pelajari di sini kira-kira semuanya sekarang lewat intinya lewat admin sekolah, ya. Ini tadi kalau reset password akun belajar secara mandiri, masuk ke belajar.id, kemudian reset password. Ya, nah, masukkan data Anda, kemudian tanggal lahir, cari akun belajar. Ya, kalau passwordnya secara mandiri artinya tidak mereset lewat admin sekolah. Di situ ada reset kata sandi akan muncul email pribadi dan nomor handphone yang terdaftar pada email akun belajar. Nah, itu biasanya masalahnya di sini. Ketika dulu daftar nomornya XL, sekarang ganti XL. Padahal notifikasi nanti munculnya tetap di nomor yang terdaftar di ya.
Biasanya begitu. Kemudian emailnya juga biasa sudah tidak aktif lagi karena mungkin keluarga dengan suami dia sering berubah dari email, lupa password. Jadi kepala ini sekarang isinya kok password. Jadi memang kita butuh buku khusus untuk password mungkin. Karena sering sekali lupa terlalu banyak password. Ya ini nanti akan dikirim lewat tadi ya ponsel atau apapun, kemudian nanti akan diarahkan untuk ganti password yang baru. Itu kalau mandiri. Tapi kalau lewat portal admin ya ini lewat kepala sekolah atau operator yang punya yang bisa masuk ke admin sekolah. Langkah aktivasi kemarin sampun aktif semua ya. Oke, mungkin kita lewati saja. Nah, ini yang penting merawat akun Belajar ID. Yang perlu kita lakukan adalah jaga kerahasiaan akun Anda dengan tidak membagikan password kepada orang lain dan menggunakan kata sandi yang unik untuk mudah diingat dan sebagainya. Karena kemarin juga ada kasus dari cerita akun Belajar ID ini kan bisa mengakses beberapa foto seperti Canva dan sebagainya. Jadi kemudian kalau kita pakai Belajar ID itu masuk ke Canva itu semuanya gratis. Kemudian ada yang disalahgunakan untuk apa ya? Membuat konten-konten yang gratis itu menggunakan akun Belajar ID untuk dikomersilkan. Jadi kemarin pesannya, jadi akun Belajar ID itu digunakan untuk salahnya jangan sampai diketahui orang lain, kita gunakan sendiri untuk kegiatan belajar kita sendiri. Jadi akun Belajar ID jangan digunakan untuk akun WA, misalnya untuk akun Facebook, Instagram dan sebagainya. Itu gunakan email atau akun yang lain. Iya. Gunakan untuk mengakses berbagai aplikasi yang mendukung proses pembelajaran. Memanfaatkan sebagai alat komunikasi dan kolaborasi secara daring dengan peserta didik. Yang harus dihindari penggunaan akun untuk kegiatan di luar pembelajaran, ya, untuk situs dan sebagainya. Tapi kemarin karena ini muncul disebutkan mungkin pernah muncul masalah yang berkaitan dengan akun Belajar ID yang pernah digunakan untuk kegiatan kripto dan sebagainya. Penyalahgunaan data sensitif dan rahasia itu jangan pakai akun Belajar ID. Kemudian kegiatan ilegal dan melanggar hukum itu juga jangan pakai Belajar ID. Menggunakan akun untuk melakukan ujaran kebencian atau memiliki muatan sara, biasanya akunnya digunakan untuk Facebook atau Instagram, kemudian kita komen. Sekarang kan kalau komen aneh-aneh ya, nah itu jangan sampai kita lakukan. Kemudian melakukan pelanggaran hak cipta tadi untuk dikomersilkan. Merawat akun Belajar ID, passwordnya dibuat yang agak sulit. Ya, menjaga kerahasiaan informasi. Kita tidak boleh memberikan informasi kepada siapapun untuk Belajar ID. Tidak banyak. Untuk pemanfaatan akun Belajar ID yang jelas, kalau kita sebagai guru ya kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran seperti mungkin pakai Canva, Google dan sebagainya, itu pakai akun yang kita gunakan di Belajar ID. Mungkin hanya itu saja Bapak Ibu. Terima kasih sedikit, tidak ada 15 menit nanti.